Special of Shuffle. Ready, set, and action. Camera speed. Sound production, take one. Hello Shuffleita, welcome back to SOS Special of Shuffle. Dan akhirnya kita bertemu lagi nih di podcast Termanjiwa atau Mantap Jiwa, yaitu di SOS. Seperti biasa bersama gue, Dava, yang akan selalu menemani beberapa menit ke depan di episode SOS kali ini. Oke, pasti sobat Shuffleita di luar sana setuju lah ya kalau misalnya tampil percaya diri atau pede lah istilahnya merupakan salah satu hal yang wajib banget nih kita miliki. Apalagi untuk di kalangan generasi Z atau generasi millennials gitu lah ya. Nah, tapi sayangnya susah nih buat kita dilakuin. Kadang-kadang tuh ada yang kayak mungkin introvert gitu, atau mungkin ya, aduh, gue gak pede nih ngomong di depan orang banyak gitu, malu. Mungkin ada beberapa dari kita juga yang benar-benar kayak, ya kita nggak bisa kalau ngomong di depan orang banyak, harus beberapa orang yang mungkin bisa diajak ngobrol gitu. Itu pun yang mungkin udah lama atau yang udah kenal dekat, atau mungkin sahabat, keluarga gitu ya. Nah, kebetulan banget nih, malam ini gue mengundang salah satu narasumber yang ibaratnya itu udah ahli itu dalam self improvement. Ini cakep bener bahasanya. Nah, pokoknya dari narasumber ini, di sisi lain kita belajar melatih percaya diri, cara kita tuh mengontrol audiens lah. Nah, kita ini juga diajarkan oleh beliau, ya, narasumber ini, untuk gimana caranya tuh melatih jiwa kita dari kepercayaan diri kita itu bisa menghasilkan yang namanya prestasi. Nah, itu dia. Oke, tanpa panjang kali lebar ya, tanpa basa-basi lagi, please welcome, kita sambut Kak Dwi Nurul Fajria di sini. Halo Kak Dwi. Halo Dava, yeay, akhirnya diundang di podcastnya SOS. Kayak seneng banget nih, kayak ibarat diundang di podcast sebelah ya, om pesulap sebelah gitu. Stang. Sebelumnya aku pengen nanya kabar dulu deh sama Kak Dwi. Ini kabar Kak Dwi gimana nih kalau boleh tahu? Oke, sejauh ini ya, karena sudah mau masuk semester tua ya gitu ya, semester 6, memang agak terguncang gitu ya. Agak terguncang, apa ya, mungkin banyak kegiatan yang dilakukan kayak gitu ya. Belum tugas akhir dan lain-lain. Udah ditanya nih judul skripsi mau apa gitu. Udah sampai mana begitu. Betul ya. Banget, iya. Padahal kan baru memulai nih gitu. Apalagi ada ya banyaklah KKN dan lain-lain gitu. Tapi sejauh ini masih bisa dihandle lah gitu istilahnya. Oke, alhamdulillah. Intinya tuh Kak makin lama tuh udah makin ini ya, makin ribet, makin hektik lah, dikarenakan juga udah mulai menjadi mahasiswa lama ya, mahasiswa udah mau akhir-akhir gitu lah ya. Mau expire ya? Nah, betul sekali, mau expire ya kawan-kawan. Nah, sebelum kita masuk nih Kak Dwi ya, ini Kak Dwi akan dipanggil kakak atau teteh atau mbak gitu misalnya, biar sobat Shuffleita juga nih biar lebih akrab gitu sama Kak Dwi. Gimana nih Kak? Sebenarnya untuk panggilan bebas ya, senyamannya kalian. Mau kakak juga boleh deh, biar lebih mengindonesia gitu ya, universal gitu. Universal. Tapi biasanya kalau Kak Dwi ini dipanggil apa nih? Teteh kak atau mbak gitu di shuffle gitu. Oh, kalau di shuffle dulu di anak-anak PS sebenarnya tahun kedua baru dipanggil teteh sih. Tahun pertama tuh masih kayak karena kita seangkatan seumuran jadi panggilnya nama gitu, Dwi kayak gitu. Oh iya, betul banget. Kalau adik-adik yang baru kenal mungkin ya itu biasanya Mbak Dwi, Kak Dwi kayak gitu. Oke, berarti aku manggil kakak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sepanjang podcast ini oke. Kita mulai lagi nih Kak Dwi. Yang tadi kayak aku bilang di awal ya, kalau misalnya tuh percaya diri itu kan hal yang penting, betul dong Kak Dwi? Iya, nah, I totally agree. Nah, betul banget. Nah, menurut Kak Dwi nih, percaya diri itu apa sih gitu? Kayak definisi menurut Dwi Nurul Fajria. Nah, itu definisi khusus. Oke, apa sih percaya diri? Kalau Dava sendiri merasa percaya diri nggak sih kalau misalkan sedang melakukan sesuatu atau pekerjaan tertentu? Kadang pernah nggak sih percaya diri atau nggak percaya diri gitu? Kadang-kadang kalau misalnya berbau hal yang berat, itu agak ini sih, minder gitu nih apa bisa ya apa enggak ya gitu kadang-kadang. Iya.
Iya benar-benar. Jadi untuk percaya diri sendiri itu tuh merupakan sebuah sikap ya, sikap dimana dia itu hasil dari penerimaan terhadap sesuatu atau tanggapan gitu ya terhadap sesuatu itu secara positif kayak gitu. Dimana memang rasa percaya diri itu ketika kita mempunyai rasa percaya diri itu membuat kita itu merasa mempunyai kompetensi tertentu gitu, yang mana nanti kompetensi itu bisa digunakan untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya kayak gitu. Nah, si percaya diri ini memang menjadikan kita tuh lebih berani untuk menjalani hidup ya dong. Betul banget. Menjalani tantangan hidup. Kenapa? Karena kita tuh merasa capable gitu. Kita merasa oh ini bisa sih aku selesaiin, oh ini bisa nih aku lakuin. Kayak gitu. Dan orang-orang yang percaya diri biasanya dia menunjukkan gitu ya kemampuan mereka itu lewat prestasi yang diraihnya, karena dia tahu dia capable, dia tahu dia punya nih kemampuan yang bisa digunakan atau disalurkan yang nantinya tuh meraih prestasi kayak gitu. Jadi dia bisa percaya diri gitu. Biasanya juga kalau percaya diri itu ketika dia dapat entah itu kesulitan tertentu, masalah tertentu yang berat gitu ya bagi hidupnya, karena dia mempunyai rasa percaya diri, dia yakin aja nih gitu sama kemampuannya. Oh dia bisa nih menghadapi masalah hidup kayak gini gitu. Kan kalau nggak percaya diri dia kata Dava tadi ya minder. Iya betul banget. Minder, nggak yakin dia bisa nggak sih sebenarnya, aku bisa nggak sih sebenarnya gitu ya, aku kira-kira bakal nyelesainnya sampai akhir bisa nggak sih kayak gitu kan. Betul banget kayak gitu. Nah kalau yang percaya diri dia karena menerima sesuatu itu dan positif, percaya dengan kemampuannya, maka dalam dia menjalani hidup, dalam dia berprestasi, dalam dia problem solving itu dia yakin kayak gitu Dava. Percaya diri menurut aku gitu ya, dan percaya diri itu penting, iya nggak sih? Banget. Dan apa ya, dari percaya diri juga yang tadi Kak Edo bilang juga ya, itu benar gak sih akhirnya tuh menambahkan kompetensi dan bakat yang kita miliki gitu. Ibaratnya kita punya sesuatu yang kita pendem, karena rasa percaya diri kita yang kuat akhirnya kita keluarkan tuh bakat dan minat kita. Tapi kalau di sisi lain kalau misalnya kita kayak pemalu, kita tuh kayak minder dan orangnya kayak nggak percayaan, ya mungkin apa yang ada dalam diri kita dan itu benar terpendam nggak akan bisa disalurkan gitu. Itu benar kan ya? Iya betul. Nah kalau misalkan kita nggak percaya diri, sometimes kita ngerasa diri kita kurang gitu ya. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya padahal kalau kita lihat gitu ya, ada orang-orang yang memang di atas kita gitu banyak ya. Tapi ada juga orang-orang yang di bawah kita gitu. Jadi kita tuh nggak boleh ngerasa sepesimis itu kayak gitu. Karena kita yakin kayaknya banyak deh orang-orang yang masih di bawah kita kemampuannya kayak gitu. Kayaknya kita yakin kita tuh lebih better gitu daripada mereka. Jadi jangan terlalu merendah dan juga jangan terlalu meninggi lah kayak gitu. Untuk kalau misalkan kita lihat orang-orang di atas kita ya kayak aduh mereka kemampuannya keren-keren, bagus-bagus ya, it's okay gitu, nggak apa-apa. Yang harus kamu lakukan, what you have to do is keep improving yourself gitu. Jadilah versi terbaik dari diri kamu dengan mencontoh orang-orang yang di atas. Tapi kalau di bawah, karena kamu merasa kayaknya ada deh orang-orang yang masih di bawah kamu, nah kamu harus jadi percaya diri gitu. Jadikan itu kekuatan bahwa kamu bisa belajar lebih banyak kayak gitu. Betul banget. Ini karena kado ini bener banget ya, apalagi tadi tuh jadilah versi terbaik dalam dirimu, itu wah. Iya betul. Ini hal yang paling benar, soalnya yang aku lihat sekarang ya Kak, banyak di antara kita tuh yang justru saat melihat orang, dia ini pengen jadi orang tersebut gitu, bukan jadi yang tadi Kak Dwi bilang, bukan jadi versi terbaik di dirinya gitu. Justru malah mau jadi versi lain dari orang yang dia suka gitu. Misalnya contoh, dia pengen jadi orang kaya. Nah tentu kan kita punya masing-masing jalan dong untuk meraih kekayaan tersebut, kesuksesan lah intinya. Tapi sayangnya ada beberapa dari kita justru malah yang mengikuti jejak yang salah gitu, jejak orang yang dia sukain gitu.
Dan kata-kata Kadi itu benar-benar pas banget bagi kita saat itu. Jadi seakan-akan mereka imitate gitu ya, imitate orang lain Nah, without being their self. Dan itu tuh menurutku terbebani juga sih, karena kita tuh harus effort gitu loh, sebisa mungkin mirip nih sama dia nih, gak mau tahu gitu. Entah itu nanti yang keluar energi kalian, entah itu yang kena mental kalian, entah itu tenaga, uang, pikiran, pokoknya itu tuh bikin ambiar gitu. Iya, betul banget, betul. Begitu. Nah, tadi kita udah ngomong masalah percaya diri, dan akhirnya kita ketemu bahwa percaya diri itu akhirnya datang dari diri sendiri juga, dan berasal dari kompetensi dan potensi yang kita miliki di dalam diri kita gitu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya itu, misalkan kita dihadapi oleh situasi yang dimana kita harus berbicara di publik gitu, entah itu mau nggak mau, suka nggak suka, bahkan mungkin kita dipaksa gitu harus tampil di depan publik, entah itu formal, semi formal gitu kan. Nah, kok dari Kadu sendiri nih, cara ngelatih kepercayaan diri kita dalam mungkin hal ngomong gitu di depan banyak orang tuh bagaimana sih? Kayak hal terkecil dulu deh yang kita harus pelajari tuh bagaimana gitu Kak? Oke, emang ya percaya diri itu dia ngaruh gitu ya ke berbagai aspek kehidupan. Even untuk bicara aja, untuk komunikasi aja, kita tuh harus pede gitu. Apalagi kita makan, kita juga harus pede nih kalau lagi makan. Kita jalan, ya kita harus pede kayak gitu kan. Everything dikaitkan dengan how to be a confident person. Mungkin ini aku bahas nggak cuma cara kita berbicara di depan umum ya, tapi mungkin secara keseluruhan, from our appearance, from head to toe, we have to be a confident kayak gitu. Menurut aku di sini memang ya yang mempengaruhi kita percaya diri atau enggak itu ada beberapa faktor ya. Misalkan nih, yang pertama aku akan highlight 3 poin. Pertama itu ada keadaan fisik, of course ya, mungkin nanti akan aku bahas ya. Kemudian yang kedua ada tingkat pendidikan, dan yang ketiga ada kualitas hubungan seseorang itu di dalam keluarga. Jadi yang pertama memang keadaan fisik itu memang ketika orang lihat orang lain pasti yang pertama dilihat tuh visual atau appearance dia gitu. Bagaimana dia tampil, entah itu saat dia jalan ke kampus, oh lihat nih si ini bentuknya gini kayak gitu kan, oh dia tingginya segini, dia ganteng atau apa gitu kan. Nah memang keadaan fisik ini kadang bisa bikin kita insecure, dan kadang juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita kalau keadaan fisik kita itu dijaga atau dirawat dengan baik kayak gitu. Karena kalau di zaman sekarang ya, apalagi ada arus Korean Wave yang membuat standar kecantikan ya, baik cewek maupun cowok meningkat drastis. Betul. Gitu ya. Bahkan berubah dan diikuti oleh semua orang banyak. Memang si fisik ini harus kita rawat dan kita jaga. You don't have, kalau ngomongin fisik, you don't have to be pretty, you don't have to be handsome. Yang terpenting kalian menjaga diri kalian, merawat diri kalian sebisanya kalian kayak gitu. Biar nanti kalian tampil, entah itu saat berbicara, berinteraksi dengan orang lain, ketemu berpapasan, ataupun lagi menghadiri acara apa ya, kalian itu bakal kelihatannya good gitu. Iya, betul. Ya kan? Yang penting aja, yang penting ini rapi. Yang penting rapi, menjaga kebersihan wajah, gigi, mulut, dan lain sebagainya. Itu bisa menaikkan confidence level of yourself kayak gitu. Jadi kalau misalkan, ya gimana? Berarti dari rasa percaya diri itu akhirnya nimbulin kita untuk bisa merubah diri secara visual dulu ya kan? Betul, karena ya kita nggak munafik ya. Everyone see the visual gitu kan? Iya betul banget. At first kayak gitu. Dan kedepannya mungkin ya kalau masalah hati dan lain-lain itu kayaknya menyusul gitu ya, karena yang kita lihat, oh dia tampaknya kayak gini. Kayak gitu, itu ya. Jadi buat teman-teman, memang keadaan fisik itu yang penting dirawat aja gitu. It can increase your confidence level kayak gitu. Terus aku bahas yang kedua, jadi tingkat pendidikan. Memang kalau tingkat pendidikan itu ketika orang dia punya tingkat pendidikan lebih tinggi dengan dia punya tingkat pendidikan lebih rendah, pasti level confidence-nya itu berbeda.
Ketika dia punya tingkat pendidikan lebih tinggi, dia punya ability, dia punya kompetensi, dia yakin nih bisa masuk ke job tertentu gitu. Dia yakin dia bakal memiliki peluang lebih banyak untuk diterima gitu kan di job mana begitu. Bandingkan dengan orang yang kualitas pendidikannya misalkan rendah, dia kan jadi minder ya, dia minder. Aduh, kayaknya aku kalau misalkan dia si A, kayaknya bahasa Inggrisnya bagus deh, aku kurang kayak gitu. Iya. Kayaknya dia lulusannya S1, aku lulusannya SMA kayak gitu. Dan itu juga faktor yang mempengaruhi gitu tingkat kepercayaan diri seseorang. Meremehkan diri dia sendiri akhirnya. Iya, makanya kayak gitu. Dan menurutku ya, meskipun nanti tingkat pendidikannya mungkin berbeda ya, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, it's okay gitu selama dia bisa mengaplikasikan, bisa contribute, bisa make an impact dari knowledge yang sudah dia punya gitu, dimanapun dia berada pada tingkat pendidikan apapun dia, kayak gitu. Yang penting itu kayak gitu. Jadi ya mungkin ya orang yang pendidikan lebih tinggi, mereka merasa minder gitu ya kalau yang di bawahnya, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal kalau misalkan dia yakin dia bisa contribute, dia bisa impact, dia bisa impactful, dia bisa effort lebih banyak gitu, dia pasti bisa mencapai apa yang dia inginkan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, di sini ada kualitas hubungan dalam keluarga. Jadi yang dimaksud di sini tuh emang sini juga mempengaruhi tingkat confidence karena biasanya kalau misalkan kualitas hubungan dalam keluarganya itu tidak baik gitu ya, entah itu di rumahnya banyak terjadi kekerasan rumah tangga antara ibu ayah, antara ibu anak, ayah anak. Nah itu kan membuat anak yang masih kecil tuh trauma, sehingga dia nanti gak mau nih dan takut berinteraksi dengan lingkungan sosial. Kenapa? Karena yang adanya tuh mungkin dimarahin mulu lah, ngelakuin A, ngelakuin B, salah gitu di mata mereka. Muncul rasa trauma juga gak sih Kak? Akhirnya. Iya benar, rasa trauma, dia jadi pendiam, dia jadi menutup diri gitu. Ya udahlah, aku mah nggak usah berinteraksi dengan orang lain. I can live by myself katanya. Bener. Padahal kan we are social people gitu. Dan itu memang kayak mempengaruhi ya yang tadi. Nah selain itu, karena itu tadi faktor-faktor ya, aku menambahin lagi. Jadi gimana sih kiat-kiat kita buat tampil percaya diri. Jadi yang pertama, kita itu harus membangun pola pikir positif. Kalau misalkan negatif mulu kan gimana ya, bawaannya sad vibes gitu ya, suram gitu ya. Bad mood, hidup tuh gelap kayak gitu kan. Iya benar. Nah di sini kita harus membangun pola pikir positif. Kita juga harus punya growth mindset, di mana kita tuh punya keyakinan bahwa setiap kemampuan yang kita miliki itu dapat dikembangkan. Mungkin kalau fixed mindset, pernah dengar ya growth mindset dan fixed mindset? Itu di awal ini masuk soft skill gak sih? Iya soft skill. Masih banget ya. Ya kalau fixed mindset tuh dia ya udah aku emang kemampuannya segini, aku dari lahir kemampuannya gini, dan dia nggak ada effort buat berkembang. Tapi kalau pikirannya dia ya. Iya, dia tuh kayak ya udah segitu aja gitu mutlak. Tapi kalau growth mindset, dia punya keyakinan skill yang aku punya itu bisa nih dikembangin lebih baik kayak gitu. Entah itu nanti jadi nambah nih skill lain dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya pola pikir positif gitu, growth mindset kayak gitu. Supaya nanti kalau misalkan kita punya growth mindset, kita kemampuannya jadi lebih baik, kita nambah kemampuan yang lain, nah tentu kita jadi lebih percaya diri, ya nggak? Betul banget. Iya, gitu kawan-kawan ya, itu. Terus kita juga harus mengenali kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri gitu. Kekurangan yang kita miliki itu dievaluasi. Jangan ya emang aku mah gini orangnya kayak gitu kan. Kadang ada nggak sih orang-orang kayak gitu? Ya nggak, ya emang aku gini sih orangnya. Ya kamu harus ngertiin aku, nggak mau tahu gitu. Iya benar. Aku emang gini susah kayak gitu kan. Nah harusnya kekurangan yang kalian punya itu dievaluasi gitu. Dan kelebihan, apa sih kelebihan kalian? Aku kelebihannya ini kira-kira bisa dikembangin nggak ya? Bisa disalurkan ke
ke jalur apa nih gitu, ke bidang apa nih. Nah, hal-hal yang gitu juga harus ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, tentu kita bisa terus berubah menjadi lebih baik gitu. Dan kelebihan-kelebihan yang kita punya kita terus improve, sehingga ya nanti kita jadi pede dong, wah aku punya ability ini nih, kayak gitu. Iya. Wah. Terus mungkin sedikit lagi ya. Terus yang selanjutnya ada fokus pada perubahan kecil. Pernah dengar kan kalau misalkan sedikit demi sedikit things make big change gak sih Kak? Yes, that's an English apa ya? Phrase gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia dulu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Bukit, nah itu dari kecil udah dengar tuh bahasa itu. Dari dulu. Dimana kalau misalkan kita fokus pada perubahan-perubahan kecil, kemudian konsisten, itu akan menghasilkan impact yang besar. Contoh deh, olahraga deh ya. Iya. Oke nih, setiap hari cuma 15 menit nih, tapi kamu melakukannya setiap hari. Tentu hasilnya akan berbeda sama orang yang cuma 1 minggu sekali olahraganya, tapi oke lah 1 jam atau 2 jam gitu. Lebih ringan yang mana nih? Yang mending yang banyak tapi sedikit-sedikit, atau yang gede sekaligus menurut Dava? Aku lebih sukanya tuh kita sedikit demi sedikit gitu, kayak bertahap, kayak aku mikirnya kayak naik tangga gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba dari tangga 1 ke tangga 7 gitu kan, nggak mungkin nyampe gitu. Itu kayak aku lebih milih sedikit demi sedikit tapi hasilnya pasti gitu. That's it. Yes. Itu dia. Pokoknya ketika kalian punya perilaku yang salah, atau mungkin ketika kalian pengen mencapai hal-hal besar gitu, coba begins from small steps kayak gitu, sedikit, dan kalau misalkan udah kelihatan hasilnya karena kalian konsisten, tentu kalian juga jadi pede. Oh, kayaknya aku bisa mencapai yang lebih besar kayak gitu. Betul banget. Dan mungkin terakhir di sini aku akan membagikan tips. Ini sih kayaknya udah paling sering banget. Jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Begitu. Karena ya udah tau lah ya, kalau membanding-bandingkan capek di saat penghargaan dia udah ABCD, tapi kita masih enggak. Misalkan dia udah pencapaiannya 10 atau 5 gitu kan, 5 atau 10, tapi kita masih 1, ya it's okay gitu, karena mungkin bidang dia sama bidang aku beda gitu, dan timeline aku sama timeline dia tuh berbeda. Oke, dia lebih awal mendapatkan kesuksesan, tapi mungkin aku masih perlu berjuang lagi, masih perlu proses lagi gitu. Yang terpenting ya harus yakin gitu, harus yakin, dan kalian juga berusaha gitu, bahwa kalian punya timeline kalian masing-masing, dan kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan kayak iya, gitu. betul banget. Karena tentunya kita juga punya jalan tersendiri ya Kak, untuk mencapai apa yang kita inginkan. That's it. Dan betul tadi, sekali. Wah, gila sih, ini gila parah gitu. Tadi kata-kata Kak itu yang aku dapet ya. Mulailah dari hal yang terkecil untuk berubah di dalam diri kalian itu. Ini yang harus ditanamkan gitu untuk diri kita masing-masing. Karena beberapa teman kita ya di luar sana, mungkin beberapa sobat-sobat realita pun juga masih merasakan ini. Kita tuh selalu ingin merubah diri kita, tapi langsung ke arah yang besar gitu. Yang ibaratnya saat orang lain melihat kalian tuh kayak, emang berapa ya? Emang nih si Dwi itu kok beda banget gitu. Kan boleh nggak sih Kak, kayak gitu tuh kan cuma berpikir ekspektasi yang sangat besar, tapi sayangnya untuk realitanya saat kita actionnya, kita justru malah kadang-kadang kecapean, kadang-kadang pusing dengan apa yang kita lakukan, karena langsung ke hal yang besar gitu, something big gitu lah istilahnya. Iya. Dan kadang orang tuh pengennya instan gak sih? Iya betul banget. Apa-apa pengen tahu-tahu dia udah wisuda nih gitu kan. Tahu-tahu dia udah punya company gitu. Tahu-tahu udah apa nih gitu kan. Nah memang sebenarnya kalau untuk dream big itu kita nggak ada salahnya gitu. Iya. Cuman yang harus kalian highlight adalah bagaimana cara kalian buat merealisasikan big dream itu ke dalam hal-hal kecil gitu.
apa sih small steps yang harus kalian tempuh gitu supaya kita bisa sampai ke big dream tersebut kayak gitu. Karena kalau misalkan kita nggak realistis, capek juga nggak sih ngehalu gitu. Nah itu, hidup dalam ekspektasi itu tidak seru kawan. Iya, tiba-tiba nih, oke, aku lulus UNY mau masuk Harvard kayak gitu. Oke, itu nggak apa-apa. It's your the biggest motivation. Bagus gitu. Cuman kamu lihat lagi, dulu kamu kuliah ngapain aja kayak gitu. Tiduran. Dulu banyak pas ya jam matkul malah tidur. Matkul ditinggal nyuci, ditinggal mandi, ditinggal ke warung, banyak banget ya. Benar-benar. Ditinggal lagi di jalan, banyak banget ya. Nah, kayak gitu. Nah, di kuliah kamu udah ngapain aja sih kayak gitu. Di kuliah kamu udah se-impact apa sih kayak gitu. Iya. Nah, biasanya kita juga menyesuaikan gitu loh. Oh, ternyata di Harvard memang requirement-nya orangnya tuh gini gitu. Dia dia udah pintar pula, dia udah contribute di community, udah banyak volunteer, membangun apa gitu ya. Nah, kita juga harus ke sana gitu, harus harus realistis lah istilahnya. Boleh idealis tapi jangan lupa untuk realistis gitu. Iya, betul banget. Dan iya, mungkin di Harvard ada mungkin ya anak rebahan gitu ya, cuma rebahan doang tapi bisa masuk Harvard ya. Tapi rebahan dia tuh memikirkan suatu hal yang kritis gitu. Misalnya betul. Bagaimana Indonesia tuh bisa masuk Piala Dunia gitu misalnya. Bagaimana cara mengkondisikan iklim gitu. Itu bukan rebahan yang cuma tidur dari pagi ke pagi gitu kan ya kayak. Itu ada hal tertentu gitu yang dia lakukan. Dia rebahannya ini mikir ya, bagaimana strategi marketing yang baik memasarkan produknya gitu kan. Iya. Ampun. Dia pemikirannya itu berbeda gitu istilahnya bagi yang masuk Harvard gitu. Wah, jadi gitu teman-teman semua ya. Kalau kalian itu mau melakukan sesuatu yang hal besar, tentu effort dan perjuangan juga harus besar ya Kak. Mungkin bahkan harus berdarah-darah gitu, harus kayak sana sini harus kena angin ribut, jatuh segala macam, dan itu wajar ya Kak. Iya, wajar banget kayak gitu. Dan ini mungkin last question ya buat Kak Dwi. Tadi kita udah panjang lebar ngomongin tentang masalah PD, percaya diri, dan pastikan dari mungkin saat kita udah improve percaya diri kita, tentu ada nih di sisi lain akhirnya kita menemukan yang namanya tuh jati diri kita sebenarnya gitu, keterampilan, kompetensi yang tadi aku ngomongin di awal juga, dan kemungkinan besar dari rasa percaya diri kita tuh bakal dapat yang namanya tuh kita meraih prestasi yang kita inginkan gitu. Nah, kalau dari Kak Adi sendiri nih, gimana sih caranya biar kita tuh bisa selalu improve diri kita, biar namanya tadi Kak Dwi bilang juga, yang namanya prestasi apa yang kita inginkan tuh selalu tercapai gitu. Bagaimana sih Kak tuh caranya biar kita tuh bisa selalu reminder gitu, ingat untuk selalu mengimprove diri kita gitu. Oke, biar caranya all out gitu ya, dan konsisten untuk ngembangin diri sendiri ya. Iya. Kalau dari aku pribadi sih, at first aku nggak muluk-muluk. Aku nih pengen jadi ambis nih, wapres nih, atau punya kompetisi itu ya. Karena yang pertama aku pikirkan adalah gimana caranya aku memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang aku punya gitu. Jadi sebelum kesana, mungkin ya sebelum kita ikut perlombaan, sebelum kita join pengalaman gitu ya, apapun itu ya, entah itu bisnis, entah itu karya tulis, entah itu kompetisi speech dan lain sebagainya, tentu dalam kita meraih ilmu di kuliah ya, baik di kuliah maupun di luar kuliah, kita harus simak baik-baik kayak gitu ya, kita harus belajar dengan efektif ya kayak gitu, memperhatikan materi yang sudah disampaikan, dan kita tuh aktif gitu loh, karena kita punya kesempatan sebagai mahasiswa ya, punya kesempatan, punya privilege buat menimba ilmu gitu ya di kampus. Nah, kita harus memanfaatkan privilege tersebut untuk jadi si knowledge itu tuh jadi asupan gitu loh, untuk memenuhi kualitas diri kita kayak gitu. Nah, setelah kamu punya knowledge-nya,
tentu kalau misalkan kamu mau berprestasi, kamu punya dreams, kamu punya motivasi dong gitu. Kenapa sih aku harus berprestasi? Kenapa sih aku pengen mencapai A, mencapai B? Kenapa? Kayak gitu. Setelah kamu punya motivasi dan alasan ya, the reason why you should have A, B, C, D gitu ya. Nah kamu bisa nggak sih disinergiskan dengan knowledge yang kamu punya gitu di perkuliahan, di luar kuliah kayak gitu, karena itu mendorong gitu ya, mendorong yourself into the top of achievement gitu. Nah setelah kamu udah punya reason, udah punya motivasi, tentu nanti di dalamnya bakal banyak banget mungkin hal-hal yang kamu kejar ya. Nah di sana your time management is tested gitu. Oh my, time management banget. Time management. Iya, dimana mungkin kalian lagi ikut kepanitiaan A gitu kan buat nambah pengalaman, kalian kalian internship di mana gitu ya. Terus kalian join volunteer di mana gitu ya. Itu sesuatu pencapaian yang bagus. Karena kalian kemarin kan berangkat dari motivasi kenapa sih aku harus join ABCD gitu. Nah di saat kalian udah join ketiga hal tersebut, keempat hal, kelima hal, nah kalian juga harus menerapkan yang namanya good time management. Karena percuma dong kita ikut sana sini tapi nggak ada yang benar gitu kan? Iya. Ya nggak sih, malah wasting your time gitu. Kamu dapat apa sih? Kalau akhirnya kamu entah itu nanti ditinggalin ya kerjaannya jadi ghosting kayak gitu ya, atau enggak jadi kemana gitu kamu ngilang, ditinggalin kerjaannya dan penilaian kamu saat organisasi internship tuh jadi jelek gitu ke diri kamu. Bener. Dia orangnya kayak gitu nggak bener kerjanya kayak gitu. Itu kayak memperburuk gak sih kualitas diri kamu? Banget Kak. Jatuhnya tuh kita malah bukan jadi orang serius, malah main-main gitu. Iya betul. Malah jadi main-main. Jadi diusahakan time management kalian itu juga harus dijaga. Nah setelah kalian punya good time management, dalam berprestasi, dalam mencapai apa yang kalian inginkan, kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Ada yang punya privilege lebih, ada yang punya privilege secukupnya, ada yang bahkan kurang gitu ya privilege-nya. Dan untuk orang-orang yang memang dia privilege-nya kurang, dia privilege-nya tidak sebanyak orang lain, jangan jadikan itu sebagai penghalang kayak gitu. Karena setiap orang tuh punya kata aku tadi ya, timeline masing-masing, potensi di bidang masing-masing gitu ya. You can be everything but you can't you can be anything but you can't be everything kayak gitu. Kalian bisa jadi apa aja gitu. Kalian boleh bermimpi jadi apa aja, tapi kalian gak bisa ngambil semuanya kayak gitu. Jadi memang ada hal-hal yang bisa kita gali dan sesuai porsinya gitu masing-masing. Begitu. Dan yang terakhir mungkin dalam kita mencapai prestasi ataupun apa yang kita inginkan, kita harus selalu belajar gitu dari setiap kesalahan. Karena nggak mungkin kan orang ada yang mungkin terus-terusan sukses gitu ya. Nah iya. Yang kita lihat ya mungkin dia sukses terus nih, padahal perjuangannya sangat besar. Perjuangannya besar, banyak lika-liku sana sini yang nggak kita lihat gitu. Iya benar-benar. Dan mereka yang sukses tuh pasti dia belajar dari apa sih yang kurangnya dia kemarin gitu. And they know how to fix it. They know how to recreate their spirit sehingga dia mau belajar dari kesalahan yang dia punya, dia improve, dia naik sehingga sukses gitu on the top. Kayak gitu Dava. Aku nggak tahu sudah apa lagi. Banget gak bohong. Banyak nih akhirnya yang aku bisa pelajarin dan mungkin sobat Safalita di luar sana juga bisa pelajarin ya, bahwa untuk menjadi percaya diri itu memang suatu hal yang mudah dibicarakan tapi sulit untuk dilakukan gitu. Banyak yang ibaratnya syaratnya tuh mungkin bisa dibilang gak berat-berat banget, tapi pada saat dilakukan tuh kita langsung kayak aduh males nih, udahlah gitu, mendingan rebahan aja, tiduran aja gitu. Tapi di sisi lain juga dari kita bisa tampil pede, tampil berani di depan orang banyak, akhirnya tuh bisa mewujudkan apa yang kita inginkan gitu ya. Tadi Kak Dwi bisa bilang juga
dari rasa percaya diri kita juga itu muncul yang namanya tuh self improvement. Dari self improvement kita akhirnya tahu nih kita itu bisa apa, melakukan apa, yang akhirnya yang namanya tuh ekspektasi kita, cita-cita kita ke depannya bisa diraih gitu. Dengan rasa percaya diri kita itu akhirnya bisa menemukan, wah gue bisa gitu. Mantap banget Kak Dwi, nggak Kak Dwi. Ya jangan lupa ya untuk diterapin buat teman-teman yang mendengarkan, karena itu tips gitu. banget. Dan ya mungkin gitu aja Kak Dwi tentang percaya diri dan juga gimana nih cara kita untuk bisa self improvement gitu. Dan aku terima kasih banget untuk Kak Dwi yang udah rela hadir nih. Ini BTW nih untuk teman-teman yang nggak tahu, ini kita recordnya di malam-malam gitu. Seperti biasa kita entot malam-malam nih. Dan Kak Dwi aman-aman aja kan, nggak apa-apa kan malam. Nggak apa-apa. Malam Jumat ya, Jumat. Malam Jumat kita bikin podcast. Iya, bikin podcast. Nah, ini kan harusnya podcastnya kan tentang yang serem-serem ya. Iya, kan biasanya. Malam Jumat horor nggak sih? Iya, malam Jumat horor. Tapi ini podcast kita tuh menemukan sesuatu yang wah gitu. Tentang percaya diri gitu kan, beda kan. Yang lain tuh kayak wah itu beda. Safel tuh beda sendiri gitu. Makanya tonton terus gitu kan. Setiap podcast melalui baik SOS gitu. Dan mungkin segitu aja dari kita ya Kak Dwi ya. Mungkin Kak Dwi ada sepatah dua kata lagi buat teman-teman di luar sana biar makin jos gitu. Biar makin jos ya. Mungkin nggak banyak mungkin ya dari aku. Gini aja sih, kalau kalian ingin mencapai apa yang kalian inginkan, kalian harus berusaha dan realistis sih intinya ya. Jangan idealis tapi kewalahan sana sini gitu ya. Pokoknya tetap jadi diri kalian sendiri. You are perfect in a good way. Don't underestimate your ability kayak gitu. Karena kalian tuh worth to fight. Gitu. Mantep banget, Manju. Ini cocok dilayangkan #Manju buat Kak Dwi ini. Lagi beri applause kita untuk Kak Dwi ya, mantap banget. Sekali lagi ingat pesan Kak Dwi, hidup realistis, yang masih hidup dalam ekspektasi. Hey bangun, Anda semua bangun. Kalian masih mimpi. Dan ya ini mungkin sekian dari aku dan juga Kak Dwi. Jangan lupa sekali lagi untuk tonton terus setiap episode dari podcast Safel, entah itu yang bertajuk Monologika ataupun SOS Special of Safel. Bagi Special of Safel nih, kita mengundang seorang bintang tamu yang out of the box gitu, yang wah bisa ngundang ini nih gitu. Jadi tonton terus gitu. Dan mungkin ya sekian dari aku dan juga Kak Dwi. And as always, I'll see you in the next episode of SOS. I'm out, and Kak Dwi akan out juga. Kita akan lanjutkan di off air. Peace and love. Goodbye. Okay. Goodbye. Thank Goodbye you. semuanya.